Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan berusaha menyelamatkan Lang Tian yang diculik oleh aliansi dewa pada saat itu. Tiba-tiba ada seseorang yang datang terbang keluar dari loteng aliansi dewa. Dia lalu berkata, "Siapa kalian? Berani-beraninya kalian masuk ke aliansi dewa. Kalian juga telah melanggar aturan larangan terbang di kota ini. Sepertinya kalian harus dijatuhi hukuman mati," ucap dari seseorang itu. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu berkata, "Oh, jadi ini adalah kekuatan aliansi dewa?" tanya dari Xiaoyan. Doki di tubuhnya pun langsung meledak. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan 2 bintang Daoxian saja, tetapi kekuatan energi di tubuh Xiaoyan tidaklah lemah dari Daoxian bintang 3. "Kalian hanyalah sekelompok semut. Pasukan, cepat bunuh mereka semua," ucap dari sosok itu. Pada saat ini di tim Xiaoyan ada Long Xitian dan juga Long Yan yang baru saja menerobos ke level Daoxian. Benar-benar bodoh. Hanya ada satu petarung bintang 2 Daoxian dan 2 petarung bintang 1 Daoxian. Hanya dengan level kalian yang seperti itu kalian berani menggertakku. "Lin Qinsan, kamu pasti bisa menyelesaikan ini sendirian bukan?" ucap dari Xin Yu, yang ternyata sosok tersebut adalah Xin Yu. Lin Qinsan memegang pisau di tangannya dan melangkah tanpa ekspresi. Kekuatan bintang 4 Daoxiannya tiba-tiba meledak dan aliran energi yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Sebelumnya pernah ada seseorang pejuang bintang 4 Daoxian yang berbicara seperti itu kepadaku. Dan sekarang dia sudah mati, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar idiot? Mana mungkin ada seseorang Daoxian bintang 2 yang bisa membunuh Daoxian bintang 4? Kamu pasti hanya berhayal saat itu, ucap dari Lin Qinsan. Setelah itu Lin Qinsan pun segera menebas ke arah Xiaoyan yang tanpa basa-basi lagi. "Formasi misterius kaca surgawi," teriak dari Xiaoyan. Mereka segera membentuk formasi dengan cepat. Dan semua kekuatan terus mengalir ke arah Xiaoyan pada saat ini. Kekuatan Xiaoyan juga meningkat dari bintang 2 menjadi bintang 3 Daoxian seketika. "Sepertinya ada keajaiban. Tidak heran kamu begitu sombong. Tetapi sayangnya itu hanyalah kekuatan Daoxian bintang 3. Sepertinya kamu akan mati di tanganku. Dan semua orang yang sombong kepadaku tidak terhitung jumlahnya telah mati di tanganku," ucap dari Lin Qinsan sambil tersenyum dingin ke arah Xiaoyan. "1000 kaki tanpa bayangan," teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya dan dengan cepat melambaikan api langit ke penguasa kuno. Hiya, buar! Kedua serangan Daoxian bintang 4 dan juga Daoxian bintang 3 bertabrakan telah menggemparkan tempat ini. Pada titik ini, Lin Qinsan lalu mencibir. Melihat Qin Chi Wu Yin hancur, wajah Xiaoyan tidak tampak panik kali ini. Sementara itu, Long Yan dan juga Long Xitian tidak bergabung di udara. Kedua lengannya berubah tebal. Cakar naga dan cakar yang tajam meledak dengan kekuatan udara yang telah dirobeknya. Sosok Lin Qinsan berkedip-kedip melihat itu. Dan serangan kedua pria itu dengan mudah dihindari oleh Lin Qinsan. Setelah Lin Qinsan berhasil menghindari serangan dari Long Xitian dan juga Long Yan, dia tiba-tiba mengambil kesempatan untuk membuat perpecahan dengan pedangnya. "Baiklah para naga bodoh, aku akan membunuh kalian." Dia lalu mengangkat tangannya untuk bertarung melawan pedang Lin Qinsan. Dentang-denting, hiat, dededuk, buar. Tiba-tiba darah pun langsung berhamburan. Long Yan dan juga Long Xitian, mereka menderita cedera pada lengan mereka. Kekuatan Qinsan mencapai 4 bintang Daoxian. Dan bayangan pedangnya masih meninggalkan garis panjang di lengan keduanya. Tanda pisau meskipun tidak terlalu dalam, mereka tetap cedera pada daging. Lin Qinsan lalu berkata, "Pertahanan kalian cukup bagus juga." Pada saat ini pasukan Xiaoyan di udara tidak pernah mengenal rasa takut untuk menyerang Lin Qinsan.
Saat ini cambuk panjang dari King Muar sudah mulai menjerat pinggang dari Lin Kinsan. Cambuk King Muar ini telah dialiri listrik dengan efek stun. Tetapi ternyata itu tidak ada gunanya untuk Lin Kinsan. Lin Kinsan langsung meraih cambuk itu. Dia langsung menarik King Muar dan menendangnya dengan tersenyum. "Kamu wanita yang sangat cantik. Daripada menyerangku lebih baik kamu memelukku," ucap dari Lin Kinsan. Lin Kinsan menarik cambuk di pinggangnya dan di tubuh King Muar tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan Lin Kinsan menariknya dengan paksa. Tetapi Storm melihat itu, dia lalu menyergapnya sebelum Lin Kinsan berhasil menangkap King Muar. "Tarian mengepak sayap," ucap dari Storm. Bayangan pedang Storm lalu menyerang sisi belakang dari Lin Kinsan. Lin Kinsan pun segera melepaskan cambuk King Muarnya. Sayangnya walaupun Storm sangatlah cepat, tetapi dia tidak berhasil untuk menusuk Lin Kinsan dari belakang. Lin Kinsan pun langsung maju dan mengejar Storm. Tetapi Xiao Zhan tiba-tiba muncul melihat itu. "Hiat, dededuk, blenting, blub." Suara tabrakan terdengar di langit. Beradu pukulan hingga kecepatan tinggi. Semburan energi pun lalu menyapu berputar-putar. Tubuh Xiao Zhan pun melesat ke belakang. Walaupun kekuatan fisik dari Xiao Zhan sangatlah kuat, dia masih agak sulit untuk mengimbangi kekuatan Dao Xian bintang 4 ini. "Kekuatan fisikmu lumayan bagus juga, tetapi sayangnya kekuatanku tidak lemah. Kamu memang tidak beruntung karena telah menghadapiku kali ini," ucap dari Lin Kinsan kepada Xiao Zhan. "Sialan!" teriak dari Xiao Zhan. "Pring, dededuk, buah!" Xiao Zhan lalu memuntahkan darahnya dan matanya tiba-tiba menjadi merah. Nafasnya juga dengan cepat melemah. Tiba-tiba ada suatu ledakan energi di dalam tubuhnya. Mungkin salah satu teknik serangan dari Lin Kinsan. Xiao Zhan pun lalu kehilangan kekuatan tempurnya. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh ini benar-benar menyulitkannya. Ziying pun tidak tinggal diam melihat itu. Dia langsung menyerang Lin Kinsan. Tetapi Lin Kinsan membentuk pelindung energi transparan. Ziying lalu membordar-bardir pelindung transparan itu. "Hiya, tandidung, buar, dededuk, buar." Ketika Ziying membordar-bardir pelindung Lin Kinsan, serangannya memancarkan duri-duri. Tetapi ketika duri-duri itu bersentuhan dengan pelindung itu, duri-duri Ziying pun hancur seketika. "Kekuatan semacam ini hanya akan mempermalukan dirimu sendiri," ucap dari Lin Kinsan. Lalu Lin Kinsan pun berbalik dan memegang pergelangan tangan dari Ziying. Dan ketika dia menarik Ziying, "Kamu juga seseorang wanita yang cukup cantik. Janganlah terlalu ganas kepadaku. Cobalah bersikap dengan lembut kepadaku," ucap dari Lin Kinsan sambil tersenyum. Lalu Lin Kinsan menatap ke arah Storm. "Aku harus membunuhmu terlebih dahulu," ucap dari Lin Kinsan. Dia muncul di depan Storm secara tiba-tiba. Lin Kinsan memang tidak lebih cepat daripada Storm, tetapi dia benar-benar mengendalikan pertarungan ini. "Berani-beraninya kamu menggangguku dan menyerangku dari belakang," ucap dari Lin Kinsan. Angin dari pedangnya berhembus dan merobek udara. Jika serangan ini dihempaskan dan terkena kepada Storm, Storm mungkin tidak akan bisa menahan serangan seperti itu. Tetapi untungnya Ziying pun mengambil pisau kecil dan menusukkannya kepada Lin Kinsan. "Hiya, cep!" Lin Kinsan pun akhirnya menoleh ke arah Ziying. "Sepertinya kamu berbakat menjadi assassin, tetapi kekuatannya masih terlalu lemah," ucap dari Lin Kinsan kepada Ziying. "Oh ya, ngomong-ngomong, siapa pemimpin kalian?" ucap dari Lin Kinsan. Lalu dia memutar kepalanya dan melihat ke arah posisi Xiaoyan berada. Pada saat yang sama, pandangan Xiaoyan juga bertabrakan dengan Lin Kinsan. Ketika melihat Xiaoyan, senyuman aneh muncul di sudut mulut Lin Kinsan. "Hei, kamu akhirnya memperhatikanku juga," ucap dari Lin Kinsan. Xiaoyan dan juga Xia Jinghui berdiri berdampingan. Xia Jinghui ada di depan Xiaoyan. Xiaoyan ada di belakang Xia Jinghui. Kekuatan jiwa milik Xia Jinghui lalu mengarah langsung ke arah Lin Kinsan. Kekuatan jiwa itu membentuk ruangan terpisah. Dan di ruangan ini semua orang telah menghilang. Hanya menyisakan Lin Kinsan sendiri. "Ini adalah ilusi murahan," ucap dari Lin Kinsan.
Ini adalah hadiah untukmu, ucap dari Xiaoyan. Ya, ini hanyalah ilusi dan tidak ada gunanya kepadaku. Kamu memukulku di sini? Itu hanyalah hal yang bodoh, ucap dari Lin Qinsan. Benarkah? Tetapi aku tidak akan percaya kepadamu sebelum aku mencobanya sendiri. Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tertawa. Tinjunya langsung mengarah ke arah Lin Qinsan. Tetapi pukulan Xiaoyan sepertinya terhalang oleh sesuatu. Hiya, bletrang, buak. Penghalang yang tidak terlihat itu pun lalu mengeluarkan suara retakan. Hus, buar. Lalu seluruh ilusi pun tiba-tiba runtuh. Lin Qinsan berteriak kesakitan. Seluruh lubang yang ada pada tubuhnya mengeluarkan darah. Sepertinya telah terjadi pendarahan yang sangat hebat pada tubuhnya. Jiwanya pun begitu terluka parah. Akhirnya Lin Qinsan pun berhasil dikalahkan hanya dengan serangan seperti itu. Melihat itu semua orang pun tercengang. Hei, siapa mereka? Mereka bisa mengalahkan Lin Qinsan dari aliansi dewa, ucap dari orang-orang yang melihat itu. Keberanian yang begitu luar biasa. Tetapi Guyan pasti akan menyerang karena ini. Dan dengan adegan aneh seperti ini, dia pasti akan segera mengakhirinya, ucap dari orang-orang warga kota yang sedang menonton pertarungan ini. Tatapan Guyan sedikit dingin dan Lin Qinsan yang ambruk terhempas ke belakang. Generasi sombong itu telah dikalahkan oleh sekelompok sampah ini. Ini benar-benar memalukan, ucap dari Guyan saat menatap Lin Qinsan yang ambruk. Xin Yu, jangan memandang Lin Qinsan dengan dingin seperti itu. Guyan, cepat serang mereka, selesaikan dengan cepat, ucap dari Xin Yu. Guyan pun mendengar itu dia lalu mengangguk. Jika kekuatan dua roh jiwa suci adalah satu-satunya senjata andalanmu, aku khawatir kamu pasti tidak akan bertahan lama di sini, ucap dari Guyan. Aku rasa itu sudah cukup untuk mengalahkanmu, jawab dari Xiaoyan. Guyan secara alami bisa merasakan niat membunuh dari mata Xiaoyan. Guyan lalu berkata, jika kamu juga seseorang petarung bintang 4 Daoxian, mungkin kamu bisa bertarung denganku. Tetapi sayangnya kamu hanyalah petarung bintang 2 Daoxian saja, ucap dari Guyan. Jujur saja, aku sudah bosan mendengar kata-kata seperti itu dari awal. Karena pada sesungguhnya itu hanya akan menjadi omong kosong, ucap dari Xiaoyan. Jika kamu menganggapku sebagai orang bodoh seperti Lin Qinsan, itu hanya akan menjadi kesalahan terbesarmu kali ini, ucap dari Guyan. Kamu benar-benar menilai dirimu sendiri terlalu tinggi. Petarung bintang 4 Daoxian saja sudah aku kalahkan di hadapanmu. Kamu sama bodohnya dengan Lin Qinsan, ucap dari Xiaoyan. Hari ini aku akan membuka mulut besarmu itu, ucap dari Guyan. Susunan misteri kaca surgawi, tubuh petir dewa kuno, teriak dari Xiaoyan. Setelah mendengar itu, Xiaoyan, Long Xitia dan juga Long Yan langsung bergerak ke garis depan dalam sekejap. Mereka sekarang adalah 3 kekuatan fisik terkuat di seluruh tim Xiaoyan kali ini. Aku ingin mencoba seberapa kuat seranganmu itu, ucap dari Guyan. Hiya, buar. Bagaimanapun juga kekuatan Long Xitian dan juga Long Yan masih kalah jauh dengan Guyan. Mereka secara alami merasakan kesulitan untuk mengimbangi pertarungan ini. Tenanglah, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xie Jinghui mencoba untuk menggunakan kekuatan roh jiwa suci untuk melancarkan serangannya. Tanpa diduga, ternyata Guyan sudah mengkonsumsi ramuan ajaib yang bisa melindungi dirinya dari kekuatan roh jiwa suci Xie Jinghui. Xiaoyan pun lalu memegang Lotus Flame di tangannya. Lalu Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan kekuatan api pun meledak, membumbung tinggi menuju ke langit. Buar! Xiaoyan lalu menunjukkan pukulannya. Lalu kekuatan mereka berdua bertabrakan. Kekuatan ini sangatlah menghancurkan. Hiya, dededuk, buar. Kamu sudah benar-benar bosan hidup ya, ucap dari Guyuan. Hiya, dededuk, buar. Kedua energi yang bertabrakan ini memancarkan ledakan dan suara yang sangat keras. Semua orang dari kota Qianxing menonton pertarungan yang sangat besar ini. Dededuk, hiya, buar.
Kekuatan tinju Xiaoyan dengan cepat dilemahkan oleh teknik Guyuan. Kecepatan pelemahannya terlalu cepat sehingga Xiaoyan harus meninjunya lagi dengan tangan kirinya. Lalu dia segera memegang Lotus Flame di tangan kirinya dan menghantamkannya ke arah Guyan. Hiya, buar! Seluruh jalanan kota tampak bergetar hebat kali ini dan beberapa rumah pun roboh. Adegan yang menyeramkan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Dan lagi-lagi kekuatan tinju dari Xiaoyan dengan cepat melemah. Jika ini terus terjadi, maka Xiaoyan akan dalam bahaya. Dia memang agak sulit untuk dihadapi, ucap dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, petir pun lalu bergemuruh di atas lengannya. Dan petir itu dengan cepat melewati lengannya. Xiaoyi, ucap dari Xiaoyan memanggil di Li. Dan lusinan api surgawi pun terkumpul dalam sekejap. Xiaoyan pun pada saat ini tidak ragu-ragu untuk menghantamkan serangannya itu. Dia memegang semua Lotus Flame itu di tangan kanannya. Kali ini Xiaoyan akan menggabungkan nyala api dengan kekuatan petir miliknya sendiri. Lalu Xiaoyan pun mengangkat lengannya. Pukulan api diam, ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya kekuatan pukulan ini sangatlah berisiko. Ini bisa membuat lengannya mungkin akan hancur. Di atas kepalan tangan Xiaoyan ada sumber gas abadi yang sangat banyak bermunculan. Dan saat ini nyala api sudah bercampur dengan kekuatan petir miliknya. Dan kekuatan besar ini membuat sekelilingnya pun bergetar. Batu-batu pun berhamburan. Cahaya tinju Xiaoyan langsung menelan jurus Guyan. Dan akhirnya jurus Guyan itu benar-benar runtuh oleh teknik milik Xiaoyan ini. Penggabungan ini sangatlah luar biasa. Dan ini pertama kalinya Xiaoyan menggabungkan api surgawi dengan kekuatan penuh dan petir miliknya. Dan tinju Xiaoyan ini pun masih terus menuju ke arah Guyan dengan energi yang sangat besar. Apakah orang ini benar-benar petarung bintang 2 Daoxian, ucap dari para penonton yang melihat sambil mengamati kekuatan tinju Xiaoyan itu. Ya, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku akan bersungguh-sungguh menghadapimu. Kemudian telapak tangannya pun terangkat. Dan tiba-tiba ada puluhan fajar kematian milik Guyan muncul. Buar. Bisakah kali ini kamu melewati ini? Senyum muncul di wajah Guyan setelah kekuatannya keluar. Dia pun tertawa dengan sombong. Tinju Xiaoyan langsung beradu dengan 20 fajar kematian milik Guyan. Energi besar itu pun langsung menelan sosok Xiaoyan sepenuhnya. Dan suara ledakan pun terjadi. Sosok Xiaoyan pun jatuh melesat ke arah bawah. Buar. Xiaoyan pun lalu memuntahkan darahnya. Kekuatan Guyan memang lebih kuat daripada Lin Qinshan. Sementara itu tim Xiaoyan yang melihat Xiaoyan terkena serangan itu, anggota yang lainnya langsung membordar-bardir Guyuan dengan serangan terkuat mereka supaya Guyan tidak bisa menyerang Xiaoyan lagi pada saat dia lemah. Tetapi sayangnya fajar kematian milik Guyan tidak berhenti sampai di situ. Serangan ini terus mengarah ke arah semua anggota dari tim Xiaoyan. Jadi mereka adalah pengikut setia dari anak itu, ucap dari Guyan. Semua orang pun lalu berteriak kesakitan akibat serangan ini. Melihat adegan ini, mata Xiaoyan mulai memerah. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan bergegas menghampiri semua orang di timnya. Dan saat ini sudah ada rubah petir yang muncul di pundak Xiaoyan. Entah bagaimana caranya dia tiba-tiba muncul di pundak Xiaoyan. Lalu rubah petir itu turun dari bahu Xiaoyan dan melangkah maju. Kemudian rubah itu berubah menjadi rubah yang sangat besar dan mengerikan. Begitu ekor rubah itu tersapu, ratusan petir pun mulai menyambar. Dan 20 fajar kematian milik Guyan dikalahkan oleh guntur-guntur yang tidak ada hentinya itu. Guyan melihat itu, dia lalu berkata, "Apa ini?" ucap dari Guyan. Dia terkejut karena dia bisa merasakan ada kekuatan yang jauh lebih kuat darinya. Lalu kemudian petir-petir itu membentuk penjara yang menjebak Guyan di dalamnya. Tentu saja ini membuatnya tidak bisa bergerak. "Apakah itu rubah dewa petir?" ucap dari Guyan yang melihat sosok rubah di depannya. Sementara itu Wang He dan juga Xin Yu
memandangi rubah petir besar yang ada di hadapannya. Mereka sangatlah tidak percaya akan hal ini. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport dan mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi channel ini. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan dadah. Assalamualaikum.